Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu calon peserta PPG di LPTK UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Selamat Bapak Ibu sudah terpilih menjadi peserta PPG di LPTK UIN Samarinda. Dalam video kali ini akan diberikan tata cara tentang lapor diri. Silahkan siapkan berkas secara lengkap dan isilah data diri Bapak Ibu secara benar tanpa ada kesalahan sedikit pun, karena data diri yang Bapak Ibu isi akan digunakan untuk pendaftaran UKM PPG, pelaporan PD Dikti, dan cetak sertifikat. Jadi jangan sampai salah. Baik, ini adalah tampilan awal dalam lapor diri, di mana di sini Bapak Ibu akan memasukkan nomor dan NIK. Nah, untuk nomor NPK atau siaga, di bawah ada informasinya sudah Bapak Ibu. Bagi guru yang mengajar di madrasah, nomor yang dimasukkan di sini adalah nomor akun NPK atau EMIS. Nah, untuk guru PAI yang mengajar di sekolah, itu masukkan nomor akun siaga. Jadi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu mengajar di madrasah atau di sekolah, karena nomornya berbeda. Oke, kalau tidak ingat silakan bertanya ke operator sekolah masing-masing. Ini saya akan mencontohkan cara lapor diri. Oke, klik masuk Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan awal ketika Bapak Ibu berhasil atau benar memasukkan nomor akun dan NIK. Ketika NIK Bapak Ibu salah, maka tidak bisa masuk ke dalam sini. Atau kalau Bapak Ibu ternyata bukan di UINSI Samarinda, maka nggak akan bisa masuk ke halaman selanjutnya. Ini akun khusus buat mahasiswa PPG di LPTK UINSI Samarinda. Oke, bagian pertama di sini Bapak Ibu akan mengisi biodata. Nah, dari awal kita coba. Di sini yang pertama adalah Bapak Ibu bisa mengetikkan. Di sini mengetik alamat email aktif Bapak Ibu yang Bapak Ibu punya. Silahkan diketik. Oke, kemudian di bagian bawahnya itu mengetik nomor HP WA yang aktif ya Bapak Ibu, pastikan WA-nya aktif karena kita akan kesusahan ketika Bapak Ibu WA-nya nggak aktif. Kita akan menghubungi Bapak Ibu di WA yang telah Bapak Ibu tuliskan. Oke, ini Bapak Ibu bisa ketik sendiri nanti. Nah, di sini ada tabel yang biru, itu nggak bisa diubah Bapak Ibu. Jadi nomor simpatika, nama lengkap, NIK itu nggak bisa diubah. Jadi ini memang ditetapkan seperti ini. Nah, yang Bapak Ibu isi selanjutnya adalah NUPTK jika ada. Jika tidak ada, tidak perlu diisi. Nggak perlu diisi 0, tapi kosongkan saja, tidak apa-apa. Nah, kemudian selanjutnya ini Bapak Ibu, meskipun sudah ada nama lengkap tanpa gelar yang nggak bisa dihapus, Bapak Ibu juga diwajibkan menulis nama lengkap sesuai ijazah tanpa gelar. Ini Bapak Ibu pastikan ini, nama lengkap sesuai ijazah tanpa gelar. Kami minta tanpa gelar. Jadi ini akan kami masukkan dalam cetak sertifikat dan pelaporan PD Dikti. Jadi jangan sampai salah. Oke. Kemudian masukkan gelar depan jika ada, gelar belakang. Nah, gelar belakang boleh 2 atau boleh 1 saja, boleh. Misalkan ternyata Bapak Ibu S2, ketik saja MPD juga boleh, atau SPD, MPD juga boleh. Terserah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini mungkin yang akan Bapak Ibu pertanyakan, NISN. NISN ketika SMA, mungkin sudah terlalu jauh ya Bapak Ibu, tapi kalau masih ingat silahkan dimasukkan. Nah, namun kalau tidak ada NISN ketika SMA, lupa, tuliskan ini, sudah ada di bagian bawah Bapak Ibu, isi dengan nomor induk mahasiswa di ijazah terakhir. Jadi
Bapak Ibu bisa masukkan NIM ijazah terakhir. Jadi silahkan dimasukkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada NISN, isi dengan NIM. Kemudian NIP, KSN. Kalau tidak juga bisa dikosongkan, tidak apa-apa. Kemudian agama bisa dipilih nanti Bapak Ibu, jenis kelamin, status bisa dipilih. Nah, nama ayah bisa Bapak Ibu tuliskan nanti secara tepat, jangan sampai salah. Nah, kemudian ini juga yang paling penting Bapak Ibu, yaitu kontak darurat. Siapa yang ditulis di kontak darurat? Apakah harus nama ayah atau nama ibu? Terserah. Karena hubungannya boleh orang tua, istri, suami, kakak, adik, atau anak. Kalau memang nggak ada semua tetangga pun ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting dekat dengan Bapak Ibu. Jadi misalkan di sini saya hubungannya dengan orang tua, namanya Budi tadi, nomor WA-nya ini jangan nomor WA Bapak Ibu, tapi nomor WA si kontak darurat. Nah, takutnya Bapak Ibu nanti nggak ada jaringan ketika mau ujian, nah kami bisa menghubungi kontak darurat. Ini akan membantu Bapak Ibu dalam ujian nanti. Oke, ketika semua sudah terisi, yang penting yang bintang-bintang ini sudah terisi Bapak Ibu, kita bisa klik lanjutkan. Oke, setiap berhasil klik lanjutkan, data diri Bapak Ibu sudah tersimpan. Nah, jadi jangan khawatir kalau mati lampu, apakah akan mengulang dari awal? Tidak, akan lanjut seperti sudah yang Bapak Ibu isi. Oke. Kemudian di bagian selanjutnya terkait biodata alamat, di sini ada tempat lahir. Nah, ini Bapak Ibu pastikan menulis tempat lahir sesuai dengan ijazah. Jangan beda dengan ijazah, karena nanti pada saat cetak sertifikat beda nantinya. Nah, itu kami harapkan harus sama. Pastikan sama dengan ijazah. Jadi kalau mengisi bawa ijazahnya di samping Bapak Ibu. Oke. Kemudian tanggal lahir Bapak Ibu bisa klik di bagian sini. Nah, di sini klik yang Agustus 2025. Baru Bapak Ibu bisa ke atas untuk menentukan tahunnya. Jadi misalkan tahun 95, Juli 13. Oke. Pastikan sama dengan ijazah ya Bapak Ibu. Tuliskan juga alamat tempat tinggal sesuai dengan KTP Bapak Ibu. Oke. Kemudian pilih provinsi Bapak Ibu. Ini kekurangannya mungkin tidak bisa Bapak Ibu ketik ya. Jadi Bapak Ibu bisa scroll ke bawah masih. Misalkan di Kalimantan Timur kita cari K, Kalimantan Timur, Kota Kutai Kertanegara. Nah, kode posnya nanti menyesuaikan Bapak Ibu, dicari di Google. Oke, kita bisa klik lanjutkan. Nah, untuk biodata dan alamat sudah tersimpan Bapak Ibu. Nah, untuk pendidikan dan mengajar, Bapak Ibu tidak bisa langsung mengisi kotak-kotak yang di sini. Yang pertama kali dilakukan adalah ini Bapak Ibu. Klik tambah data pendidikan. Nggak bisa langsung mengisi di bawah sini. Klik yang pertama kali adalah tambah data pendidikan. Ini dulu yang harus diisi. Jenjang pendidikan. Kalau ada dua, kalau udah Bapak Ibu magister, sarjananya juga ditulis ya Bapak Ibu ya. Jadi sarjana S1 dulu misalkan. Perguruan tingginya di Universitas Gajah Mada. Nah, bagian kolom nama perguruan tinggi lainnya, jika di sini tidak ada pilihannya Bapak Ibu. Ketika di bagian sini nggak ada nama perguruan tinggi Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa menuliskan di sini. Tapi ketika pada saat memilih perguruan tinggi ternyata sudah ada, maka ini dikosongkan saja. Terus program studi jurusan disesuaikan Bapak Ibu ya dengan ijazah. Jadi ijazah itu wajib dibawa. Nah, tanggal lulusnya Bapak Ibu bisa pilih nanti tanggal lulusnya kapan sesuai dengan ijazah. Nah, ini NIM juga dimasukkan. Jadi kalau NISN tadi masukkan NIM, berarti ya di sini masukkan lagi dengan NIM yang sama kayak tadi. Oke, nomor ijazah Bapak Ibu bisa lihat
di ijazahnya. Nah, untuk IPK Bapak Ibu, penulisannya harus titik. Jadi misalkan 3,54 itu penulisannya 3,54. Tidak boleh pakai koma. Kalau pakai koma, maka tidak bisa disimpan. Jadi di sini sudah dijelaskan untuk penulisan desimal menggunakan titik. Oke, ketika sudah semua diisi, bisa klik simpan. Nah, ini untuk jenjang S1. Kalau Bapak Ibu sampai S2, ya klik lagi di sini untuk mengisi yang S2. Jadi, kalau dia S2, jangan Bapak Ibu hanya mengisi S2, tapi S1 dan S2-nya. Oke. Ini saya contohkan untuk mengisi yang S2, sama seperti yang mengisi S1. Oke. 3. Oke, jadi seperti ini tampilannya Bapak Ibu kalau mempunyai 2 ijazah. Seperti itu. Yang penting adalah S1-nya dimasukkan, S2 juga dimasukkan. Nah, setelah data pendidikan terisi, baru Bapak Ibu bisa mengisi riwayat mengajar. Adapun mapel yang disertifikasi ini tidak bisa diubah karena ini data dari pusat. Jadi Bapak Ibu ternyata mapelnya apa? Akidah akhlak, PAI atau fikih dan yang lainnya. Untuk mengisi mapel yang diampu, silakan Bapak Ibu ketik sesuai dengan mapel yang disertifikasi. Jadi di sini kan akidah akhlak, berarti mapel yang diampu juga akidah akhlak. Atau Bapak Ibu ternyata mapel yang disertifikasinya adalah SKI, berarti mapel yang diampu juga SKI. Kemudian nama tempat tugas, ini tempat tugas Bapak Ibu di sekolah mana? Misalkan akidah akhlak ternyata di Min 1 Samarinda. Pilih jenjang sekolah, berarti SDMI, alamat tempat tugas, disesuaikan dengan lokasi Bapak Ibu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada TMT awal mengajar. Seperti yang Bapak Ibu input di akun siaga atau di akun madrasah Bapak Ibu ya. Nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan TMT awal mengajarnya seperti yang Bapak Ibu upload di sistem Bapak Ibu sebelumnya. Oke, di sini misalkan saya pilih. Nah, nama kepala sekolah Bapak Ibu harap dimasukkan, misalkan Budi MPD. Maka cantumkan juga nomor WA kepala sekolah yang aktif Bapak Ibu. Jika nggak ada silakan ditanyakan terlebih dahulu, karena nanti kami bisa menghubungi kepala sekolah jika Bapak Ibu tidak bisa dihubungi. Oke, ini penerima kartu perlindungan sosial. Jika Bapak Ibu ngerasa nggak ada dapat, pilih saja tidak. Jika memang ngerasa ada kartunya ya pilih ya. Tapi kalau saya nggak ada Pak, ya udah berarti pilih tidak saja. Oke, ini setelah semua terisi, Bapak Ibu bisa klik lanjutkan. Nah, jadi biodata, alamat, pendidikan dan mengajar sudah tersimpan datanya. Nah, yang bagian ini, Pak sampai sini ternyata ada data yang kurang, ya nggak apa-apa Bapak Ibu siapkan dulu datanya, baru masuk lagi. Tapi ketika memang di awal sudah membaca, sudah menyiapkan semua datanya, Bapak Ibu sekarang sudah bisa mengupload data masing-masing yang diminta. Oke, yang di pertama adalah KTP Bapak Ibu. Maksimal file adalah 1 MB. Yang dilakukan apa? Klik browse atau klik upload Bapak Ibu. Oke, ini saya contohkan. Ini ya. Oke, saya upload. Nah, ketika bentuknya seperti ini belum terupload Bapak Ibu. Bapak Ibu setelah memilih filenya, klik lagi upload.
Nah, ketika ada tulisan sukses atau dia sudah bentuk seperti ini, berarti file Bapak Ibu sudah terupload. Oke, misalkan lagi ijazah S1. Kita klik. Nah, kalau tampilannya seperti ini berarti belum terupload. Klik lagi upload. Nah, ini artinya file sudah terupload. Jadi di sini mana? Yang wajib itu adalah KTP, ijazah S1 sama transkrip S1. Jika ada ini yang untuk S2 itu tidak wajib. Jadi jangan dipertanyakan lagi, Pak saya belum S2, upload file apa? Ya nggak usah, lewatkan saja. Seperti itu. Jadi ini transkrip S1, saya praktekkan lagi. Ini saya upload yang sampel aja Bapak Ibu ya, simpel-simpel aja. Oke. Oh ternyata saya belum S2. Ya udah ini saya lewatkan saja. Tapi ketika Bapak Ibu sudah S2 bisa upload juga. Oke, kemudian foto terbaru. Nah ini sudah ada ketentuannya Bapak Ibu. Ukurannya 4x6 latar warna merah dengan ketentuan laki-laki memakai kemeja putih, dasi dan jas berwarna hitam. Untuk perempuan memakai kemeja putih, blazer hitam dan jilbab putih. Belum ada Pak fotonya, foto saja dulu Bapak Ibu. Karena foto ini yang akan digunakan untuk cetak sertifikat Bapak Ibu nanti. Oke, jika memang sudah ada silakan diupload. Oke, jangan lupa klik upload Bapak Ibu setelah memasukkan file. Fakta integritas. Nah, ini fakta integritas ada di website ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat contohnya. Silakan di-download. Kemudian Bapak Ibu tanda tangan, kemudian scan. Oke. Di sini saya contohkan. Oke, yang terakhir adalah surat izin dari kepala sekolah. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa minta ke kepala sekolah surat izin atau surat tugas mengikuti PPG dari kepala sekolah. Oke. Nah, semua file sudah diupload Bapak Ibu kecuali ijazah S2 karena memang belum S2. Setelah ini semua pastikan Bapak Ibu ya, ini sudah benar semuanya. Jangan sampai salah terutama di ijazah karena ini akan berpengaruh ke kelulusan Bapak Ibu. Pastikan sudah benar. Kalau sudah benar bisa Bapak Ibu klik lanjutkan. Oke, saya contohkan dulu Bapak Ibu. Oke. Oke, kita klik lanjutkan. Nah, kalau dokumen tadi sudah Bapak Ibu upload semua, ada satu tugas lagi Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu kerjakan, yaitu adalah ini, mengisi rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Jadi kami mohon Bapak Ibu, cara menguploadnya adalah apa Bapak Ibu? Ini hanya memasukkan link Google Drive. Jadi bukan seperti tadi masukkan file, tapi ini masukkan link Google Drive. Ini yang diminta Bapak Ibu, ada di website juga, SK mengajar, dokumen perangkat. Nah, sebelum masuk ke dalam lapor diri yang RPL, Bapak Ibu bisa masuk dulu ke akun Google Drive Bapak Ibu. Jadi, ini saya sudah buat contohnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi, dalam pembuatan RPL, silahkan di akun Google Drive Bapak Ibu buat folder 5 seperti ini. Folder pertama adalah pengembangan kompetensi pedagogi. Kedua, penyusunan perangkat pembelajaran. Ketiga, pengembangan kompetensi profesional. Keempat, pengelolaan administrasi pembelajaran. Kelima, inovasi pembelajaran. Nah, dibuat dulu folder seperti ini Bapak Ibu. Ada 5 folder untuk RPL. Ingat, pengisiannya adalah 6 tahun terakhir. Jadi
Saya coba klik yang pertama, pengembangan kompetensi pedagogik. Nah, ketika kita klik satu folder, itu terdiri dari 6 tahun terakhir. Di mana 6 tahun terakhir itu adalah dari 2019, 20, 21 sampai 2024. Data-data dari tahun 2019 sampai 2024 terkait SK mengajar. Pak, gimana kalau saya baru TMT-nya 2022? Ya berarti tahunnya cuma dari 2022 sampai 2024. Disesuaikan dengan TMT mengajar Bapak Ibu. Kalau memang sudah mengajar dari 2019 ya berarti buat dari 2019. Kalau dari 2021 berarti buat dari 2021. Oke, itu untuk yang pengembangan kompetensi pedagogik, yaitu mengupload SK mengajar 6 tahun terakhir. Oke. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat. Ini jika SK mengajarnya itu diberikan sekolah per semester. Jadi Bapak Ibu bisa upload per semester. Tapi kalau sekolah tersebut memberikan Bapak Ibu dalam 1 tahun SK mengajarnya, ya berarti uploadnya cuma 1 saja tiap tahun. Jadi tidak perlu, jadi menyesuaikan sekolah saja apakah memberikan mengajar dalam 1 semester atau dalam 1 tahun. Oke, itu isiannya Bapak Ibu ya. Terus untuk penyusunan perangkat pembelajaran itu terdiri dari RPP, materi ajar, LKPD. Nah itu kalau saya klik foldernya juga terdiri dari 6 tahun. Jika Bapak Ibu TMT-nya 6 tahun. Dan seterusnya Bapak Ibu, pengembangan kompetensi profesional itu sertifikat, piagam. Semua penjelasan ini ada di website kami Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di website apa saja yang dibutuhkan untuk mengisi setiap komponen yang dibutuhkan. Oke, yang saya mau tekankan adalah ini Bapak Ibu. Kan tadi di sini diminta masukkan link Google Drive. Jadi cara memasukkan link Google Drive adalah ini. Jadi kan misalkan tadi di situ di sistem mintanya adalah misalkan ini terkait SK mengajar 6 tahun terakhir. Nah, itu kan berarti di bagian awal nih, pengembangan kompetensi pedagogik. Jadi walaupun di sini terdiri dari 6 folder lagi, yang Bapak Ibu copy linknya adalah yang di awal, yang ini, pengembangan kompetensi pedagogik. Caranya adalah Bapak Ibu bisa klik kanan, kemudian klik bagikan. Nih Bapak Ibu klik bagikan. Nah, nanti di sini di bagian akses umum Bapak Ibu bisa klik yang panah ke bawah itu. Nah, pastikan ini Bapak Ibu, centangnya itu ke ini. Siapa saja yang memiliki link. Nah, ini kita klik. Nah, dia akan berubah. Ketika sudah berubah, baru Bapak Ibu klik ini, salin link. Klik selesai, baru Bapak Ibu bisa masuk ke lapor diri lagi, bisa tinggal copy paste. Nah, kita tinggal copy paste baru klik submit. Nah, ini tanda kalau linknya sudah berhasil disubmit. Kemudian untuk dokumen perangkat pembelajaran, sama Bapak Ibu, berarti di sini kita klik bagikan. Nah, kebetulan ini saya sudah mengubah semuanya menjadi siapa saja yang memiliki link. Nanti Bapak Ibu pastikan semuanya adalah bentuknya siapa saja yang memiliki link. Oke, kita kopikan lagi. Klik submit. Terus dokumen pengembangan kompetensi profesional. Nah, ini bisa kita klik lagi, bagikan. Klik salin link. Oke, terus ada dokumen pengelolaan administrasi pembelajaran. Nah, ini
Kita tinggal klik kanan, bagikan. Oke, salin link. Kita kopikan ke sini, submit. Oke, terus yang terakhir terkait inovasi pembelajaran bisa kita bagikan, kemudian klik salin link, baru nanti kita kopikan ke sini, kita klik submit. Nah, ini semua sudah berhasil kita submit. Oh iya, Bapak Ibu, ini kan saya contohnya sudah mengupload semua nih file yang saya punya di Google Drive. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu cara mengupload di Google Drive. Jadi Bapak Ibu silakan masuk ke akun Google Drive Bapak Ibu. Nah, di akun Google Drive nanti oke, misalkan ini Bapak Ibu. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu buat folder baru RPL. Nah, ini kan nanti bentuknya masih kosongan nih, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu buat folder. Caranya adalah, ini Bapak Ibu, di pojok kiri atas, klik baru. Kemudian, Bapak Ibu pilih lagi folder baru. Nah, tadi satu adalah tentang pengembangan kompetensi pedagogik, misalkan. Nah, ini kan baru foldernya. Bapak Ibu bisa klik lagi di sini. Ini masih kosongan lagi. Ini jangan langsung upload filenya. Tapi seperti yang diajarkan tadi, Bapak Ibu silahkan buat tahunnya dulu. Misalkan TMT-nya dari 2022, berarti buatlah dari 2022, 2023, dan seterusnya sampai 2024. Nah, nanti setiap tahun akan Bapak Ibu isi dengan file yang Ibu punya. Jadi, kan ini terkait SK mengajar misalkan. Kita mau mengupload file. Cara upload file adalah klik upload file. Oke, klik open. Nah, di sini file Bapak Ibu sudah terupload. Nanti yang dikopikan ke lapor diri adalah yang ini, yang bagian awal ini. Bukan per tahun, tapi bagian awal. Caranya ya tadi Bapak Ibu klik kanan, bagikan. Nah, nanti di sini di akses umum ini pastikan tulisannya adalah siapa saja yang memiliki link. Oke, seperti itu cara mengupload file di Google Drive. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah berhasil mensubmit link Google Drive Bapak Ibu bisa klik terakhir adalah ini. Pastikan ini semua benar ya Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu upload, jangan sampai salah. Ketika masih ragu-ragu bisa klik sebelumnya lagi. Tenang Bapak Ibu, ini semua sudah tersimpan, jadi tidak akan mengulang lagi. Tapi kalau memang sudah yakin, Bapak Ibu bisa klik finalisasi. Pastikan semua data dan file sudah benar dan terupload sebelum finalisasi. Kita klik OK. Nah, sukses. Jadi, setelah Bapak Ibu melakukan finalisasi, di sini ada informasi Bapak Ibu. Data Anda saat ini sedang dalam proses verifikasi. Jadi data Bapak Ibu nanti akan kami lihat dulu apakah memang sesuai dengan data PPG yang Bapak Ibu ikutin atau tidak terkait linearitas Bapak Ibu. Nanti akan kami periksa, jika memang nanti ada yang kurang maka kami akan menghubungi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga aktif mengecek di sistem apakah sudah lolos verifikasi atau belum. Nah, kemudian yang Bapak Ibu bisa lakukan selanjutnya adalah ini Bapak Ibu. Kita itu kan belajarnya di LMS PPG. Yang Bapak Ibu bisa lakukan dari sekarang, ini bisa masuk ke akun LMS. Akun LMS seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa klik di sini.
tampilannya seperti ini. Nah, untuk nomor akun itu adalah masukkan nomor akun siaga atau NPK Bapak Ibu. Untuk passwordnya juga sama. Misalkan nomor akun siaganya adalah 123456. Berarti passwordnya juga 123456. Jadi nomor akun sama password itu sama, Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah ini. Update profil. Jadi Bapak Ibu bisa masuk nanti klik update profil di pojok kanan atas. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu untuk masuk ke grup WA PPG Winsi. Untuk bidang studi PAI bisa klik grup WA PAI. Untuk bidang studi madrasah yang terdiri dari Quran hadis, akidah akhlak, fikih, SKI, GKMI sama GKRA, klik grup WA madrasah. Nah, namun untuk grup WA juga tidak akan langsung bergabung karena kami akan memverifikasi dulu apakah nomor ini sudah benar atau tidak. Semangat Bapak Ibu, semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.